وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih pada satu nanti membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau selalu berkahi ilmu yang barokah dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini dan ikut mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dibukakan oleh Allah hati yang gembira sampai hari dan bahagia. Dan untuk selanjutnya adalah kita yang kedua, yaitu ada sambutan dari panitia Ramadan Hati pada hari ini, yaitu mengucapkan kepada Bapak Kepala Desa. Kita mendengarkan sambutan dari beliau ya. Mungkin sebelum kita melaksanakan peringatan ini, marilah kita ucapkan bila sukawai sebesar-besarnya. Dasarnya warga kita, istri dari Bapak Mun telah meninggal dunia pada hari ini. Allah nanti dilaporkan jam 4 ya. Nanti perjalanan peringatan Maulid Nabi nanti berjalan dengan lancar, semoga kita semua bisa menyampaikan beliau. Kita ucapkan bersama-sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi ala umuri dunya wa din wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para habaib, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita dan tentunya akan memberikan manfaat sana pada kita semua. Al-Habib Fadilah Al-Khairat, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan banyak umur, berkah rezekinya ya, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para guru-guru yang tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak guru di sini, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan semuanya. Amin. Lalu juga yang terhormat Bapak Guru Mastu sekaligus pengurus di Langgar Al-Wajiri, mungkin sekaligus sebagai imamnya ya, mudah-mudahan kita doakan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan panjang umur, banyak rezeki, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat serta salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita seluruh diberikan syafaat beliau
sampai ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita melaksanakan bersama-sama peringatan Maulid Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita ini semua pada merayakan? Kalau saya pribadi, bahwasanya menunjukkan kita semua adalah cinta kepada Rasulullah. Dengan cinta kepada Rasulullah, kita semua mau meneladani, mau mencontoh kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berumah tangga, bagaimana Rasulullah bermasyarakat, gitu ya. Jadi kalau kita semua sudah mencontoh kepada Rasulullah, saya yakin tidak ada rumah tangga yang tidak bahagia, tidak ada masyarakat yang tidak sejahtera. Karena apa? Semua rukun, gotong royong, ayo, ya, rukun. Kalau yang masih tidak rukun di keluarga, tidak rukun sama tetangga, ayo kembali mencontoh kepada Rasulullah. Harapan saya sebagai kepala desa, mudah-mudahan masyarakat di desa semuanya mencontoh kepada Rasulullah, sehingga pembangunan di desa nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, masyarakatnya baik, Pak RT-nya baik, ya, Pak Kadisnya baik, perangkatnya baik, kepala desanya baik. Insya Allah akan terjadi berdatun tongkibatun warahmatullah. Masyarakat akan sejahtera sendiri kalau kita semua mau ya. Apa sih sing istimewa dari Kanjeng Nabi? Saya tanya, Kanjeng Nabi ini salah satunya ya yang istimewa Kanjeng Nabi mau memaafkan daripada orang-orang yang membenci kepada beliau. Nanti ceritanya nanti biar dijabarkan apa ya, karena saya sambungkan aja untuk mengingatkan aja. Nanti dijabarkan ya. Ini salah satu mau memaafkan orang yang membenci Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh kepada jangan yang sayang, yang benci aja disayang. Inilah Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya kita ini sebagai umat Muhammad, ya, mengakui umat Muhammad, mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh Rasul, berumah tangga baik, bermasyarakat baik, semuanya jadi baik. Di majelis juga baik. Tidak ini dia yang bajunya bagus, TV, ya, yang bisa beraksi iri, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau kita mencari Rasulullah, ayo kita support semuanya kita support, ya, kita berikan motivasi supaya beliau bisa lebih baik lagi. Malah jangan dirasain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena waktunya jadi bisa lebih dijelaskan, ya. Karena kita nanti berhasil ke rumah duka, mudah-mudahan kita semua diberikan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan sekali lagi kita ucapkan dari panitia terima kasih kepada semua penyelenggara yang telah berpartisipasi dalam rangkaian
kegiatan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan amal ibadah kalian semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Yang kedua, atas nama panitia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sambutan maupun hidangan yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak sekalian para undangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada sambutan dari Bapak Kepala Desa kita. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi hati dan bersih seperti yang disampaikan Bapak tadi. Kita mengambil suri tauladan dari kita Nabi Muhammad SAW, yaitu kita lanjut kepada sambutan kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Panitia Langgar Al-Hadirin, yaitu Bapak Musa Ibrahim. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makan lontong dengan ketupat. Mantap. Dicampur dengan sambal kacang. Siapa ingin beruntung di dalam dunia akhirat, dengarkanlah peringatan Maulid Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'da, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, yang kita hormati dan kita muliakan para habaib wasyaraib, wabil khusus Al-Habib Abdillah Al-Khairat yang sedang berada di tengah kita. Beliau sempatkan diri, alhamdulillah beliau mudah-mudahan yang keberkahan beliau ke desa kita umumnya dan wilayah RT 5 dan RT 17 mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin Allahumma amin. Juga yang kami muliakan dan kita hormati Bapak Kepala Desa Gunung Besar, Bapak Soeto beserta masyarakat desa, aparat RT, RW dan lain sebagainya, para tokoh-tokoh agama, para masyarakat, para ibu-ibu yang tidak kalah pentingnya, yang khusus grup Al-Hamsi yang bagus sekali, tadi bagus sekali yang khusus. Alhamdulillah ini tidak ada duanya, mobil khusus ibu sendiri yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian rahimahullah. Sedikit dan awalnya adalah tadi saya benar Pak Kepala Desa. Nah, sekarang kita ucapan terima kasih kembali kami sampaikan kepada masyarakat yang berkecukupan satu persatu bisa, yang telah menyumbang makanan, minuman, buah-buahan berupa tenaga, pikiran dari kami. Satu minggu sudah memprogramkan, merencanakan sampai terlaksananya hari ini. Nah, ini tidak ada balasan apa-apa kami dari pengelola muslimah, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas diriwayatkan sumbang sidian berupa tenaga, pikiran dan keuangan. Nah, sehingga terlaksananya acara kita yang sama-sama kita laksanakan bersama ini, yakni nanti kita juga yang bersama-sama kita untuk nanti akhirat, mudah-mudahan kita mendapat semangat bersama-sama juga, dan mudah-mudahan masuk surga bersama-sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekali lagi mohon maaf mungkin tidak bisa panjang lebar karena mengenai waktu juga. Kebetulan tadi kan kita ada juga kedugaan kalau kita nanti kami asal akan disolatkan. Semoga kami bisa juga menghadiri nanti pemakaman. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf dan minta terima kasih, minta halal, minta ridho kepada pihak-pihak yang telah menyumbang, ya, yang hadir memuliakan acara ini. Nah, sekali lagi hanya kepada Allah berserahkan. Semoga kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, amin. Sehingga kita bertemu pada bulan Rabiul Awal tahun akan datang,
Amin. Dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam kita yang kuat. Amin ya Allah. Amin. Terus juga pada para jamaah Al-Majid yang kami di sini beberapa orang, senantiasa Pak Budin, yang lain Pak Hal, Pak Harus, Pak Guru Muslim dan Pak Berperan, ya bahu-bahu bersama-sama dukung. Ini adalah saya terima kasih banyak. Ini semua kita laksanakan dan mudah-mudahan berterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami hadirkan kepada pimpinan dari Bapak Panitia Wadah Budin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dan kita sama dalam mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjut kepada acara inti, yaitu ceramah yang akan diberikan untuk kita semua, itu dari Habib Abdillah Al-Khairat dari Batu Licin. Mari kita bersama menyimak apa yang akan disampaikan beliau. Kepada beliau waktu dan tempat ulun persilakan. Assalamualaikum Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang kecil tapi orang yang mensyukur berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang ulun muliakan, yang ulun hormati panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, guru masjid dan Bapak Kepala Desa, Bapak Sultan dan Ustaz Saiful Bahri dan semua yang hadir di tempat ini, para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sidin beradaan dan kita semua dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, dijadikan umur yang barokah. Mudah-mudahan sisa umur kita dijadikan oleh Allah untuk cinta pada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqil mustafahu ahmada وله البقاء من خلقه ومجدا ولم يعذب مثل طه أحدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia, yang barakah, yang mana tempat ini kita di dalamnya berzikir kepada Allah. Di tempat ini kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah mengatakan, inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, maka turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita di sini
menyebut nama imamnya orang soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menyebut imamnya orang soleh, pemimpin orang soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak diragukan lagi, turun hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, turun hujan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hujan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita hajatkan, hajat dunia, hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kita di sini kita hadirkan hati kita untuk senantiasa rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kita memuji kepada Rasulullah. Itu termasuk tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda bukti cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya kita tadi itu dengan mulut, bukan kita mengucapkan, melafazkan dengan mulut kita cinta Nabi Muhammad. Akan tetapi apa? Semua harus ada bukti. Kayak kita cinta kepada orang soleh, buktinya apa? Di rumah kita taruh foto orang soleh. Kita cinta kepada kepala desa, di rumah kita ada foto kepala desa. Cinta kepada guru masjid, di rumah kita ada foto sidin. Cinta lo sama saja. Cinta pada pemain bola, akan tukar baju pemain bola, ya. Siapa yang kita idolakan? Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad yang mana dikatakan di dalam pepatah mengatakan alamatul mahabbah al-ittiba. Tanda cinta seseorang tersebut adalah mengikuti kepada yang diajarkan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala desa kita, masya Allah, tabarakallah, membimbing kita untuk rukun di dalam keluarga, sebagaimana Rasulullah sama istri-istrinya tidak ada yang pernah cekcok, selalu bahagia, rukun. Rasulullah sama tetangganya selalu bahagia, selalu rukun, ya'fu anil dzambi. Rasulullah SAW selalu memaafkan kepada orang yang telah menyakiti beliau. Perjalanan Rasulullah, dakwah Rasulullah SAW, bukan kayak kita sekarang. Ada hujan sedikit aja orang mau datang ya. Tapi Rasulullah ketika dilempari batu, dilempari kotoran, tetap beliau daripada dakwah menyampaikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya semua kita selamat dunia akhirat. Sebagaimana juga di dalam qasidah tadi, laulam yakunil huda laula dzubura. Laulam yakunil huda laula dzubura. Tidak ada bakalan petunjuk ini. Petunjuk itu tidak bakal ada kecuali napaknya Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad membawa petunjuk kepada jalan yang benar. Semua apa yang berkaitan, semua jalan selain jalannya Nabi Muhammad jangan diikuti. Ya Allah. Jalan tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad jangan diikuti. Kenapa? Karena pintu sampai kita kepada Allah, al-musil ilallah, yang menyampaikan kita kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin sampai kepada Allah tanpa mengikuti Nabi Muhammad, ya bisa sampai temandak. Temandak karena mungkin sampai kepada Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu idola kita. Jadikan idola kita Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Anak-anak kita, kerabat kita semua, ajarkan mereka bagaimana sunnah Nabi Muhammad. Ajarkan kepada mereka bagaimana Rasulullah makan. Jangan jauh-jauh. Fotokopi, ya lah. Di fotokopi itu ditata, misalkan di kamar mandi, Anda dibuka kamar mandi, doa masuk WC, keluar WC. Enak ada? Nyaman sekarang, simpel. Doa makan di meja makan, Anda doa makan sebelum makan dan setelah makan. Doa setelah minum begitu juga. Hendak memakai pakaian, ada juga doanya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan doanya? Tulis di lemari. Ketika mau buka lemari, mau baju melihat ada doa. Pakai baju baca doa. Melepas pakaian baca doa. Sehingga gerak-gerik kita semua ikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita semua gerak-gerik kita, halakadina, gerak-gerik kita, diam kita, semuanya ikut dengan Nabi Muhammad, maka hidup kita selamat di dunia, dipermudah oleh Allah, apalagi di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita harus contoh, ajarkan ke anak-anak kita, tetangga kita, dan desa ini semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti daripada jalan Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in, melalui daripada ulama-ulama yang mana mereka sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah kita dikumpulkan semacam ini. Tujuan kita apa? Diadakannya maulid seperti ini, tujuan kita apa? Apakah kita tadi itu tujuannya cuma untuk beramian makanan? Tidak. Akan tetapi faedah yang ada diadakannya maulid ini adalah di dalam kitab Simtud Turab dijelaskan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, menjelaskan tashwiqan lisami'in. Tujuan diadakan maulid, faedah diadakan maulid adalah tashwiqan lisami'in, supaya membuat rindu bagi para pendengar. Bagi para pendengar yang aslinya rindunya kurang pada Nabi Muhammad, ketika mendengar nama Nabi Muhammad tambah rindu, tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minina wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Tashwiqan lisami'in, membuat rindu untuk pendengar, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, dan membuat tenang hati, membuat tenang pikiran, lil muta'alliqin, bagi orang yang berikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Coba pian rasakan ketika pian hadir majelis semacam ini, majelis sirah Nabi Muhammad, majelis maulid sama orkesan. Rasakan di orkesan kita gelisah karena di orkesan pikirannya kemana-mana, senggol orang mabuk dikit karena bakal lahir ya lah. Di maulidan duduk mendengarkan qasidah ya Rabbi sholli ala Muhammad, tenang hati. Karena apa? Karena di situ diturunkan ketenangan oleh Allah. Karena tatanazzalus sakinah, diturunkannya ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Rasulullah SAW. Karena apa? Yang kita sebut nama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita semua tanamkan rindu cinta kita pada Rasulullah. Anak-anak kita, tetangga kita, kerabat kita, semuanya kita tanamkan kepada mereka cinta dan rindu pada Rasulullah SAW. Karena orang yang meninggal dalam keadaan rindu dengan Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan man mata,
orang yang meninggal fi hali syauban ila Nabi, dalam keadaan rindu kepada Rasulullah, mata syahida, orang itu mati dalam keadaan syahid. Kalau sudah meninggal dalam keadaan syahid, apa bedanya mereka dengan sahabat Nabi yang meninggal di peperangan? Meninggal dalam keadaan syahid, masuk surga tanpa hisab, masuk surga menikmati kenikmatan surga, apa yang ada di dalam surga semuanya nikmat. Nikmat di surga, nikmat di dunia beda. Di dunia nikmatnya akan hilang, akan fana, akan selesai kenikmatan itu. Tapi di surga nikmatnya selama-lamanya. Kita di dunia menikmati daripada mobil Fortuner misalkan, nikmat berada duduk di dalam jepit. Nauzubillah dari diberi musibah oleh Allah, tabrakan, nyaman lagi, ada nyaman lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang perawatan, rusak mobil. Akan tetapi nikmat di surga, kita makan sekali, makan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tambah nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah kita semua supaya apa? Kita tadi itu hidup ada di dunia, tidak kita sia-siakan waktunya hanya untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Orang yang pengen sampai cepat dengan Allah, pintunya Nabi Muhammad SAW. Di dunia berharap masuk surga, di dunia berharap masuk surga, tapi mereka daripada jalur Nabi Muhammad jangan harap bisa masuk surga. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW yang memegang daripada kunci surga. Pengen masuk surga tanpa Nabi Muhammad gak bisa. Masuk dalam surga pintunya aja tulisannya nama Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen langsung masuk gak bisa tanpa kita tadi itu mempunyai cinta rindu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semua umat tidak ada yang boleh masuk surga kecuali Rasulullah dan para umatnya dulu masuk dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keistimewaan Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu wajib bagi kita dari itu mengagungkan Rasulullah di dalam keadaan kita, zahir kita, batin kita agungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat Rasulullah mengagungkan Rasulullah luar biasa. Sahabat Bilal bin Rabah, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muadzin Nabi, tukang azannya Nabi, Sayyidina Bilal. Ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika wafat Rasulullah, Sayyidina Bilal minta izin kepada para sahabat. Wahai para sahabat Rasulullah, aku tidak mampu diam di Madinah karena hatiku cinta pada Rasulullah. Aku nggak mau, aku mau pindah dari Madinah karena nggak kuat akan rasa rindu dan cinta pada Rasulullah. Pindah Sayyidina Bilal bin Rabah ke kota negeri Syam. Di negeri Syam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, akhirnya dimimpi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dimimpi oleh Rasulullah, ya Bilal, mahadzal jaba, wahai Bilal, apa ini? Kok engkau ini sudah gak cinta lagi kepadaku, gak ada kerinduan lagi kepadaku? Kok engkau tidak menziarahi kepadaku, wahai Bilal? Bilal bin Rabah ketika itu bangun dari mimpinya langsung menangis. Tangisannya luar biasa, langsung bergegas, siap-siap baju apa segala macam, lapor kepada istri, disuruh juga berangkat ke Madinatul Munawwarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ke Madinatul Munawwarah,
bertemu para sahabat pembesar sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Bilal diminta oleh Sayyidina Abu Bakar untuk azan, sebagaimana azan di zaman Rasulullah. Wahai Bilal, kami rindu azanmu, kami rindu untuk kamu mengumandangkan azan sebagaimana engkau kumandangkan di zaman Nabi Muhammad. Kami rindu mendengar suaramu ketika mengumandangkan azan di zaman Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab begitu juga meminta, tapi semua ditolak oleh Sayyidina Bilal. Akan tetapi datang ini orang kecil biasa, halus, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Siapa mereka? Sayyidus Syabab Ahlul Jannah fil Jannah, pemimpin pemuda di surga. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu yang disayang oleh Nabi, cucu yang dicintai oleh Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Hasan datang kepada Sayyidina Bilal, di kanannya Sayyidina Hasan, di kirinya Sayyidina Husain. Wahai Bilal, aku meminta kepadamu untuk engkau kumandangkan azan sebagaimana kau azan di zaman kakekku Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana mau nolak? Yang minta cucu Nabi, yang minta adalah cucu Nabi, gak berani nolak Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Bilal apa? Wahai cucu baginda Rasulullah, wahai Sayyidus Syabab Ahlul Jannah, pemimpin pemuda Ahlul Surga, aku gak bisa menolak engkau berdua. Kenapa? Kalau aku tolak permintaanmu, aku takut permintaanku nanti ditolak sama kakekmu Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Sayyidina Bilal naik ke menara, naik ke tempat tertinggi untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunan azan dari Sayyidina Bilal begitu lantang, luar biasa, membuat penduduk Madinah sedih semuanya. Mereka penduduk Madinah, laki-laki, perempuan, anak kecil, anak besar, semuanya keluar mengatakan, Alaihi Rasulullah, apakah Nabi Muhammad dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi Nabi Muhammad? Mereka sedih. Tambah lagi seruan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis penduduk Madinah dengan tangisan yang luar biasa. Bahkan dikatakan tangisan yang paling dahsyat adalah tangisan ketika meninggalnya Rasulullah dan ketika azan Sayyidina Bilal yang kedua kalinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangisan yang dahsyat dari penduduk Madinah karena rindu, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah, cinta dan bukti-buktinya semua ada mereka. Sehingga apa? Mereka bercucuran air mata mengingat Rasulullah SAW. Sampai ketika asyhadu anna Muhammadan, tidak mampu lagi Sayyidina Bilal untuk meneruskan azannya, sehingga turunlah Sayyidina Bilal. Karena apa? Syok, rindu dan cinta pada Rasulullah, tidak kuat. Maka dari itu kita semua, anak kerabat kita didik sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah cintanya pada Rasulullah. Sahabat yang lain juga banyak cinta pada Rasulullah, bahkan rela dirinya semua untuk Rasulullah SAW. Rela dirinya untuk Rasulullah SAW. Di beberapa melindungi Rasulullah. Luar biasa, apa yang diperintahkan Rasulullah langsung dilaksanakan sama para sahabat Rasulullah. Sehingga Pak, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, kerabat kita semua bisa meniru daripada akhlaknya para sahabat. Yang mana para sahabat mempunyai akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, ada cerita ini orangnya luar biasa. Luar biasa cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta pada Rasulullah
Ketika itu dikatakan orang ini cuma penjual permen. Penjual permen, kita ada hikmah sedikit dari ketika ini. Mudah-mudahan kita bisa bawa pulang dan kita amalkan dan kita contohkan kepada anak kita untuk selalu cinta dan salawat kepada Rasulullah. Ini orang penjual permen di Wadi Ahmad di kota Hadramaut sana. Penjual permen Bu. Di pasar Wadi Ahmad itu ada penjual daging, penjual kain, dan penjual permen. Yang paling laku adalah penjual permen. Bahasa Arabnya permen itu nekna itu bahasa Arabnya permen. Akhirnya apa? Melihat penjual permen ini luar biasa larisnya, penjual daging, penjual kain ini iri. Kemudian datang pemilik pasar, wahai pemilik pasar, aku hendak keluar dari sini. Kalau ikan akan mengadakan sewa penjual permen. Nah ini, karena yang laku cuma penjual sedang menjual daging, penjual kain tadi dengan payu-payu. Karena mungkin sifat iri, hasad daripada syaitan. Iri itu sifatnya syaitan. Iri, sombong semua sifatnya syaitan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat tersebut. Kemudian datanglah pemilik pasar tadi kepada penjual permen. Aku juga mau tahu. Ini bentar lagi dia akan berangkat haji berapa pemilik pasar. Pemilik pasar ini waktu di bulan-bulan haji pengen berangkat haji ke Mekah. Akhirnya bilang kepada pemilik penjual permen tadi itu, wahai penjual permen, aku nggak mau tahu. Ada mau tahu pokoknya sewa ikan tunaikan 3 kali lipat. Luar biasa, membagian ya kamu di pasar itu masalah ambilan tunaikan. Tapi penjual permen asrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Rasulullah, yakin hatinya kepada Rasulullah. Kemudian dibilang ente naikkan sewanya 3 kali lipat. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kalau ada mau membayar di atas 3 kali lipat, get out dari sini. Get out dari rumahku ini. Dan pemilik pasar tadi kena masuk orang penjual daging. Daripada penjual daging penjual kain mungkin besar. Dari aku mengusir yang ada ini penjual permen biasa. Ya, wassalamualaikum Muhammad. Tapi apa? Penjual permen tadi itu pasal kok bisa? Aku dinaikkan sewa kepada aku cuma penjual permen. Berapa sih untungku daripada mereka? Untungku tidak seberapa daripada mereka. Bahkan untungku aja tidak bisa menghafali daripada sewa 3 kali lipat tadi itu. Akhirnya apa kata mereka? Aku gak mau tahu kata mereka. Kalau nggak mau, ini aku mau berangkat haji, pulang dari haji aku sudah mau lihat kamu siap sudah koper untuk pergi dari sewa ini. Subhanallah. Pas berangkat haji, pemilik pasar tadi berangkat ke haji Baitullah Haram. Biasanya ahli Yaman mereka kalau berangkat haji itu mendahului daripada ke Madinatul Munawwarah untuk ziarah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ziarah pada Rasulullah lewat masuk Masjid Rasulullah selama hari selama terdengar Nabi telinganya nekna sallu ala Nabi sekalian. Karena apa? Penjual permen tadi dia itu sering berucap ketika ada orang yang lewat nekna sallu ala Nabi, permen salawat kepada Nabi, nekna sallu ala Nabi. Bayangkan dalam satu hari pagi sampai sore berapa banyak orang yang lewat. 1000 orang lewat, segitu juga dia bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalan ke kuburan Nabi, lewati makam Nabi, tetap ternyanyian terdengar di telinganya, tidak ada ucapan yang lain kecuali ucapan seorang penjual permen. Sallu ala Nabi. Bunyi oleh dia. Ini yang keluar dari muka, ini adalah suara ini. Suara siapa ini? Ini suara penjual permen. Kok bisa suara penjual permen ini sampai di sini? Bagaimana bisa? Mungkin dia juga Rasulullah
supaya aku gak bisa mendengar suara yang lain, suara dunia. Pergi ke Mekah. Begitu juga tawaf keliling, orang ramai di tawaf itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kalau umrah bahagia, ketika tawaf di Ka'bah menerangkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, dulu di pasar ini ada mendengar suara orang itu, kecuali mendengar suara penjual permen. Nenek suara orang Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya sadar mengenai pasar tadi. Ya Allah, aku salah sekali. Aku berdosa ya Allah. Tidak mendengar daripada penjual permen, aku hanya mendengar dari penjual daging, penjual lain. Bahkan aku boleh kepada penjual permen, padahal dia orang cinta Nabi, padahal dia cinta pada Rasulullah, padahal dia cinta rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Nekat daripada menjadi pasar tadi. Pokoknya aku setelah pulang dari haji, aku nggak mau ke rumah. Biasanya kalau haji kita pulang ke rumah ya ke acaraan, ke keluarga, ke kerabat, ke tetangga. Enggak, tujuanku pulang dari haji aku langsung ke tempat menjadi permen itu. Mulai dari haji ke pemilik permen, wahai pemilik permen di bawah dan di bawah tas sangat apa? Bukan kabur karena sebelum diusir dia yang kiri sudah keluar dari sewa tersebut. Akhirnya apa? Kata pemilik pasar, wahai fulan penjual permen, jangan kau kabur. Sudah biar aja kau di sini. Karena aku setiap jalan ke Madinah, ke Mekah mendengar suara engkau. Jadi aku sadar di sini bahwasanya engkau adalah orang yang dicintai Rasulullah SAW. Semoga mulai saat ini engkau gratiskan sewa di rumah ini. Engkau gratiskan sewa di rumah ini selama lama. Berkat Rasulullah, berkat salawat pada Nabi, semua dunianya aman, akhiratnya aman. Dunianya dikabulkan oleh Allah, akhiratnya tambah lagi diangkat di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi satu cerita orang pemabuk terakhir. Siang malam, pagi siang malam, kalau bisa 25 jam dulunya mabuk. 25 jam, tambah lagi 2 jam, 27 jam kalau bisa yang mabuk setiap hari. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai setiap hari akhirnya apa? Ada orang soleh, orang sufi bermimpi di malam hari melihat kedudukan yang tinggi di surga. Derajatnya tinggi ada di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Heran ini orang soleh ini, orang sufi. Tahunya dia adalah ahli pengaku. Tahunya orang ini adalah pengaku. Akhirnya didatangi di dalam mimpi dari itu. Wahai fulan, bagaimana kau bisa mendapatkan martabat kedudukan yang tinggi seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kau di dunia hanya pemabuk? Maka itu kita jangan suka untuk orang. Husnuzan baik. Walaupun salah, kita husnuzan billah, husnuzan ibadillah. Sangat baik kepada Allah, sangat baik kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dijawab oleh bulan dari itu yang pemabuk. Ini dia aku ingat. Ketika aku ada di dunia, aku pernah hadir satu majelis. Majelis tadi itu ada yang ceramah katanya dengan siapa yang bersolawat mengangkat suaranya maka wajib bagi dia surga. Aku mengingat perkataan Syekh tadi itu di dalam majelis. Kemudian langsung amalkan. Aku berteriak dengan sekuat suaraku untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya bahkan aku semua yang berdosa yang hadir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Aku meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana derajat pun diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangun ulama saleh tadi itu.
akhirnya mengutarakan daripada syair-syairnya. Ya qul jangan sallallahu alaihi fa innahu yahwil amani bi na'imi samadi. Beruntung bagi orang yang bersolawat kepada Rasulullah, sesungguhnya itu adalah mempunyai mengandung hasrat untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. In syi'ta min ba'di dhalalati tahtadi. Barang siapa bagi kalian yang dulunya sesat ingin dapat petunjuk, salli ala Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qaumana, wahai kaumku, beliau sallu alaihi tadhkaru, bersalawat kalian kepada Nabi, kalian mendapatkan bil bishri wal aishil hanil arbadi, dengan kehidupan yang tenang, dengan kabar gembira kesejahteraan, dengan semua apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup tenang dan sejahtera. Berkat salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqsukum rabbul anam bifati, bukan cuma semuanya itu tadi, tapi ada khusus lagi daripada Allah yang diberikan bifatihi dengan anugerah Allah. Apa yang diberikan Allah? Bil fauzi wal jannatil mawdi, dengan kita tadi itu dijadikan oleh Allah orang yang beruntung, dijadikan oleh Allah orang yang beruntung mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua berkat perkumpulan seperti ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali kita ditanamkan cinta dan rindu pada Rasulullah. Mudah-mudahan tidak meninggalkan dunia ini kecuali kita cinta dan rindu pada Rasulullah, dan Rasulullah hadir ketika kita sholat sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memimpin kepada kita untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kerabat kita dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk keluarga pribadi dan tiang berataan, dan ini yang bisa Allah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Abdullah Hebat dari Bukit. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan Allah juga yang menanamkan kita yaitu hati yang bersih, sehingga kita semua bisa mengikuti suri tauladan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa ayat yang telah disampaikan beliau tadi, yang Bismillahirrahmanirrahim, dan artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita selalu diberi rasa kasih dan sayang kepada setiap makhluk di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu kami mintakan doa kepada guru waktu dan tempat dipersilakan. Jalan pulang.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal darajat min jamil khairati kal hayati wa salamat ila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna makan situ. Mantap lah. Mantap lah. Wa barakatuhu fil jannati wa tafaddal mawlal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut fi sakaratil maut fi sakaratil maut manajatan ya narawal hafain dari sabr Rabbana la yuqulubana Langgar Al-Muhajirin Maulid Nabi SAW. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Rahman ATS bersujud. Terima kasih.